11 cara ibu rumah tangga di desa menambah penghasilan tanpa keluar rumah sebelum lanjut. Yuk, klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Banyak ibu rumah tangga di desa merasa serba salah. Mau kerja keluar rumah rasanya berat, anak masih kecil, rumah masih harus diurus. Mau usaha, merasa tidak punya modal, tidak punya pengalaman, tidak punya koneksi. Padahal sebenarnya banyak potensi yang sudah ada di sekitar, hanya sering dianggap sepele. Cara pertama yang paling dekat adalah memanfaatkan dapur sendiri. Dapur di desa itu sebenarnya aset besar, cuma sering tidak disadari. Banyak ibu yang bisa masak enak, tapi merasa masaknya cuma masakan rumahan. Justru itu poinnya, orang sekarang cari yang rumahan. Contoh realnya begini. Ada ibu di desa yang awalnya cuma bikin kue cucur buat anaknya. Karena sering bikin, tetangga mulai minta dibikinkan juga. Awalnya dibayar seikhlasnya. Lama-lama jadi pesanan rutin. Dari yang cuma bikin 10, jadi bikin puluhan. Bukan langsung kaya, tapi uang belanja jadi lebih lega. Cara kedua adalah jualan sarapan sederhana. Ini cocok sekali di desa karena ritme hidup dimulai pagi. Banyak orang berangkat ke sawah, ke kebun, atau kerja bangunan sebelum matahari tinggi. Mereka butuh sarapan cepat, murah, dan mengenyangkan. Contoh nyatanya, nasi uduk atau lontong sayur dengan porsi sederhana. Tidak perlu buka warung besar, cukup gelar meja depan rumah. Awalnya mungkin cuma laku beberapa bungkus, tapi kalau rasanya konsisten, kabarnya menyebar sendiri. Orang desa itu setia kalau sudah cocok. Cara ketiga adalah ternak kecil di halaman rumah. Banyak ibu merasa ternak itu ribet dan bau, padahal kalau dikelola sederhana, hasilnya terasa. Ayam kampung misalnya, bisa dipelihara sambil beres-beres rumah. Telurnya bisa dijual atau dipakai sendiri. Ada ibu yang bilang, ayamnya seperti tabungan hidup, kalau butuh uang, tinggal jual 1 atau 2. Tidak besar, tapi sangat menolong di saat darurat. Cara keempat adalah menjual hasil kebun atau pekarangan. Di desa, banyak rumah punya halaman, walau kecil. Kadang cuma ditanami singkong, cabai, atau pisang. Sering dianggap tidak bernilai karena hasilnya sedikit. Padahal, kalau rutin dipetik dan dijual, bisa jadi pemasukan tambahan. Contohnya, daun singkong yang dijual per ikat, harganya memang tidak mahal. Tapi kalau tiap hari laku, lumayan buat beli minyak goreng. Cara kelima adalah menjadi reseller atau dropshipper. Sekarang desa sudah akrab dengan ponsel dan paket data. Tidak perlu punya toko, tidak perlu stok barang. Cukup foto produk, pasarkan lewat grup keluarga atau tetangga. Contoh realnya, jualan baju anak atau peralatan dapur. Ada ibu yang awalnya cuma iseng pasang foto di status. Ternyata ada yang pesan, lalu pesan lagi. Dari situ rasa percaya diri tumbuh. Cara keenam adalah menjahit atau memperbaiki pakaian. Skill ini sering dimiliki ibu desa, tapi dianggap cuman kemampuan rumah tangga. Padahal jasa jahit tidak pernah mati. Baju sobek, celana kepanjangan, resleting rusak selalu ada. Contoh nyatanya, ibu yang buka jasa jahit kecil di teras rumah, tidak pakai papan nama besar, tapi orang tahu dari mulut ke mulut. Kerjanya
bisa sambil ngawasi anak main. Cara ketujuh adalah membuat kerajinan tangan sederhana. Desa punya bahan alami yang melimpah. Andan, bambu, kain perca, semua bisa diolah. Kerajinan seperti keset atau anyaman punya pasar sendiri. Ada ibu yang awalnya bikin keset buat rumah, lalu tetangga minta dibikinkan. Lama-lama ada yang titip jual ke kota. Bangga rasanya ketika hasil tangan sendiri dihargai orang lain. Cara kedelapan adalah jasa titip produk desa. Banyak orang kota rindu rasa desa. Gula merah asli, keripik singkong, atau hasil kebun organik. Ibu rumah tangga bisa jadi perantara. Contohnya, foto produk, kumpulkan pesanan, lalu kirim. Tidak perlu produksi sendiri, cukup jujur dan amanah. Rezeki sering datang dari kepercayaan. Cara kesembilan adalah berbagi cerita atau pengalaman secara online. Banyak ibu merasa hidupnya biasa saja. Padahal, cerita kehidupan desa itu unik. Cerita tentang mendidik anak, mengatur uang belanja, atau bertahan di masa sulit. Ada ibu yang mulai menulis di media sosial. Awalnya cuma curhat, ternyata banyak yang relate. Dari situ muncul peluang kerjasama atau penghasilan kecil. Cara ke-10 adalah membuka jasa kecil sesuai kebutuhan sekitar. Jasa setrika, bungkus kado, atau bantu persiapan acara. Kelihatannya sepele, tapi sangat dibutuhkan. Contohnya, ibu yang buka jasa setrika untuk tetangga yang sibuk, tidak kaya, tapi stabil. Dan stabil itu penting buat rumah tangga. Cara ke-11 adalah memanfaatkan ponsel untuk kerja online ringan. Banyak ibu takut dengan kata online karena terdengar rumit. Padahal, ada pekerjaan sederhana yang bisa dikerjakan dari rumah. Contohnya, isi survei, bantu balas pesan, atau input data ringan. Tidak besar hasilnya, tapi bisa dikerjakan di sela waktu. Sambil nunggu air mendidih pun bisa. Aku tahu, menjalani semua ini tidak selalu mulus. Ada hari capek, ada hari ingin menyerah, ada saat merasa hasilnya tidak sebanding dengan tenaga. Tapi ingat, tujuan awalnya bukan langsung besar. Tujuannya adalah membantu suami dan membuat hati lebih tenang. Ibu rumah tangga di desa sering diremehkan, padahal mereka multitasking tingkat tinggi. Ngurus rumah, anak, suami, dan masih mikir keuangan. Kalau itu dikasih ruang dan kesempatan, hasilnya luar biasa. Aku ingin kamu ingat satu hal, kamu tidak harus sempurna untuk mulai saja dulu dari yang paling dekat dengan hidupmu. Pelan-pelan, konsisten, dan jujur. Karena rezeki itu sering datang bukan dari hal besar, tapi dari ketekunan yang tidak kelihatan. Kalau hari ini kamu masih ragu, itu wajar. Kalau kamu masih takut gagal, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikan langkah kecilmu. Karena siapa tahu, dari dapur kecil, dari halaman rumah, dari desa sederhana, masa depan keluarga pelan-pelan berubah. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat ya!